Siapa sangka, tumpukan uang dolar bernilai miliaran rupiah yang terlihat di depan mata itu ternyata cuma secuil dari kekayaan sang raja narkoba paling legendaris di dunia, Pablo Escobar. Dalam sehari saja, penghasilannya bisa mencapai 60 juta dolar, setara hampir 1 triliun rupiah. Tapi masalah terbesar orang super kaya ternyata bukan cara mendapatkan uang, melainkan bagaimana cara menghabiskannya. Karena bank-bank mulai menolak menerima uang, akhirnya ia mengambil keputusan paling absurd mengubur ribuan tong berisi uang tunai di berbagai wilayah Kolombia. Dan ketika Escobar tewas, sebagian besar harta karun itu ikut menghilang seperti ditelan bumi. Bertahun-tahun kemudian, pemerintah Kolombia akhirnya memberi izin kepada dua mantan agen CIA bernama Daug dan Ben Smith untuk melakukan misi berbahaya. Mereka hanya punya waktu 45 hari untuk masuk ke sarang bekas kartel Escobar dan menemukan harta karun yang hilang itu. Perjalanan mereka dimulai di kota Medellin. Daug dan Ben menyewa sebuah gudang kecil untuk dijadikan pusat operasi. Keesokan harinya Daug mulai turun ke jalan. Dengan santai ia ngobrol dengan penjaga kios sampai warga lokal. Dari semua nama yang ia dengar, satu nama terus muncul berulang kali, Juan Escobar. Pria itu disebut-sebut sebagai salah satu mantan anak buah Escobar yang masih hidup. Tanpa buang waktu, Daug langsung berusaha menghubunginya. Sementara itu, Ben pergi sendirian ke Bogota untuk menggali dokumen lama tentang harta Escobar. Ia mendatangi ruang arsip surat kabar tertua di Kolombia. Di sana, Ben menemukan artikel lama dari tahun 1989. Seseorang pernah menemukan 3 drum plastik berisi lebih dari 5 juta dolar, setara sekitar 81 miliar rupiah. Aparat juga menemukan lebih dari 150 kilogram emas. Menurut catatan pemerintah, total uang yang berhasil ditemukan selama ini hanya sekitar 100 juta dolar. Padahal diperkirakan masih ada miliaran dolar lain yang belum ditemukan. Daug dan Ben pun punya kesepakatan khusus dengan pemerintah Kolombia. Jika mereka berhasil menemukan harta itu, sebagian besar memang harus diserahkan ke negara. Tapi penemunya akan mendapat hadiah 5%. Setelah mendapatkan informasi penting, mereka lalu bertemu dua polisi sahabat lama Daug yang dulu ikut dalam operasi pemburuan Escobar. Berkat bantuan mereka, Daug akhirnya mendapatkan nomor kontak Juan. Setelah beberapa kali percakapan, Juan mulai memahami tujuan mereka. Ia bahkan menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Juan bersedia membawa Daug dan Ben ke salah satu tempat persembunyian Escobar di masa lalu. Tentu saja Juan bukan tiba-tiba jadi malaikat baik hati. Kalau harta itu benar-benar ditemukan, ia juga berharap bisa kebagian. Tanpa menunggu lama, Ben langsung memanggil 3 teknisi profesional lengkap dengan peralatan mereka. Begitu semua siap, tim segera menuju tempat persembunyian Escobar yang ditunjukkan Juan. Bangunan itu terlihat biasa saja dari luar, tapi setelah diamati lebih teliti, tempat tersebut ternyata sangat cocok dijadikan markas persembunyian. Daug dan tim mulai memeriksa seluruh ruangan. Mereka mencari kemungkinan adanya dinding palsu, pintu rahasia, atau ruang tersembunyi di bawah lantai dapur maupun kolong tempat tidur. Beberapa saat kemudian, detektor logam tiba-tiba berbunyi keras. Menurut alat pemindai, ada bagian lantai yang tampaknya pernah dipotong lalu ditutup kembali. Tim lalu menurunkan radar penembus tanah untuk memindai area berbentuk persegi tersebut. Gelombang radar mulai memunculkan gambaran samar dari benda yang tersembunyi di bawah lantai, dan hasilnya membuat semua orang menahan napas. Di bawah sana memang ada sebuah benda berbentuk kotak besar. Ukurannya mirip brankas. Setelah mendapat izin dari pemilik rumah, mereka mulai membongkar lantai sedikit demi sedikit. Tanah terus digali sampai akhirnya sudut sebuah kotak benar-benar terlihat. Dengan hati-hati mereka menghancurkan bagian atas kotak itu, lalu memasukkan kamera kecil ke dalamnya. Kini tinggal satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya isi kotak misterius itu?